Perceraian itu dibolehkan, data perceraian itu yang paling banyak usia pernikahan ya, 1 sampai 5 tahun. Di tahun kedua masuk ketiga sampai keempat kelima itu rawan. Baik penghulu tidak boleh melakukan pernikahan siri. Menghadiri pun tidak boleh. Mas Taufik, ya. Ketua IPARI Oku, betul? Pengurus daerah. Pengurus daerah berarti ya. Untuk wilayah Oku ya. Untuk Oku. Kapan dilantiknya? Pak Ustadz atau Mas atau Bapak? Kakak, Bay. Kakak. Sejak kapan? Ini panggil Om, Om ya. Kalau di SK kan 2023. Masa berlakunya 2027 sampai 2027. Berapa tahun itu berarti? 4 tahun ya. Oh, 4 tahun. Masa kepengurusan. Ini yang sudah keberapa periode? Baru 1. Karena IPARI, kalau IPARI-nya baru periode 1. Baru terbentuk ya? 2023. Oh, baru pertama dibentuk berarti langsung Mas Taufik ketua? Ya, jadi IPARI itu wadah organisasi internal Kemenak profesi. Ada penghulu, ada penyuluh. Kalau di Direktorat Jenderal Bimas Islam itu ada Binsar, ada Penais. Nah, kami yang di Penaisnya. Oh, di Penais. Penerangan Agama Islam. Ada wadah, dulu namanya Pokja, kelompok kerja penyuluh. Tapi kan ada agama Islam, ada agama Kristen dan lainnya. Kemudian oleh Sekjen, wadah profesi ini disatukan menjadi IPARI. Itu. Tapi tetap menaungi non-muslim ya? Semua, kalau IPARI-nya semua agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke, sebelum ke IPARI, masih bisnis galon, Mas? Alhamdulillah masih. Masih bisa sabun? Masih. Ngapa kurang apa gajinya? Semakin banyak kebutuhan. Bukan, kita itu hidup berprinsip memenuhi dan berbagi. Oh, jadi itu berbagi ya? Berbagi, ada karyawan kan bisa menghidupi orang lain. Jadi membuka lapangan pekerjaan lah ya? Nah, bahasanya itulah kira-kira. Ekonomi ya? Itu bagian dari program IPARI bukan? Kalau IPARI ada, tapi ini pribadi. Kalau pribadi. Ya. Kalau di IPARI secara organisasi belum. Tapi sebagian untuk IPARI ada ya? Pasti ada. Galon gratis misalnya kan? Isinya. Bukan galonnya ya, isinya. Galonnya mahal. Mahal. Ya RO ya? RO ya. Masih aktif kan Mas? Alhamdulillah masih. Oh, itu cak mana bagi antara tugas sama bisnis itu? Apakah ada yang terdegradasi? Nah, tersisihkan demi usaha. Kalau waktu tugas dinas full kita. Penyuluh itu kalau aturan PNS ya itu 8 jam. 7,5 sampai 8 jam. Kalau penyuluh kan lebih. Misalnya ini teman-teman banyak yang habis subuh justru malah sudah mulai bertugas. Bisnis? Bukan, tugas kepenyuluhan. Habis subuh? Tausiah misalnya, kajian. Atau habis maghrib, habis isya tetap bertugas. Jadi penyuluh itu ada aturan kerja di kantor, tapi yang lebih banyak sebetulnya di lapangan. Penyuluh itu? Penyuluh. Di luar jam kerja. Oh, di jam kerja kantor. Minggu misalnya. Hari Minggu tetap nyuluh ya, tetap nyuluh. Pengajian ibu-ibu, majelis taklim, kan sering hari Minggu. Artinya bisa dikatakan 24 jam berarti? Ya kalau 24 jam enggak, Pak. Karena kan tidur juga kita kan. Ada ribut orang rumahnya, istrinya, suaminya mungkin. Yang punya istri, yang punya suami. Ya menyesuaikan sajalah itu. Kan tinggal bagaimana kita saling memahami. Iya. Istri masih di ini, Puskesmas? Masih. Apa rencana mau pindah? Sepertinya nyaman di sana. Di apoteker ya? Apoteker. Nah, untuk penyuluhnya ada berapa orang di Batu Rajin, Oku nih? Ada 3 jenis ya, 3 jenis. Satu
PNS, ada penyuluh PNS, ada penyuluh P3K, ada penyuluh non PNS yang ini mau proses P3K ya, PPPK. Jadi saya ada sekretaris dan bendahara itu PNS. Rekan saya ini P3K, berawal dari non PNS. P3K sudah 2 tahun Pak ya? Belum, 1 tahun lebih. Ya, dia periode pertama beliau ini. Oh, angkatan pertama. Nah, ya untuk P3K-nya. Tahun ini insya Allah nambah lagi. Jadi total kita itu nanti sekitar 60-an. Seoku. Dikit dong. Sedikit karena memang regulasi Direktorat Penaisnya kalau bisa targetnya 1 desa 1 penyuluh, Pak. Berarti masih kurang dong? Sangat kurang. Berapa kurangnya? Kita baru terisi dari 60? 40%, 30% mungkin. 43 desa. 143 desa? Ya. Baru desa 1 Idealnya. Bahkan yang penyuluh honorer yang punya ijazah seperti SMA ada jadi staf. Ya. Setelah dilantik. Karena penyuluh kan harus S1, Pak. Wah, bisa dong. Non PNS-nya. Sebetulnya kalau syariah perbandingan mazhab bisa. Asik. Kapan ada buka nih? Kan ada di koran itu biasanya media. Gak ada, paling selip-selip kok. Bukan setelah dilantik ini kan banyak kosong yang honorer. Kosongnya loh rata-rata. Jadi yang iya ya. penyuluh non PNS itu kan dulu ada yang SMA. Bisa masuk non PNS, tapi begitu mau PPPK wajib S1. Yang masih SMA sebagai admin ya, staf di KUA, jadi non penyuluh beliau, mereka teman-teman itu. Walaupun sebelumnya penyuluh? Iya, karena masih SMA. Ya. Jadi staf di KUA. Jadi untuk OKU paling dalam jumlah desa rasio baru 20% nanti kita itu terisi. Nah, yang 60 tuh S1 semua? Apa yang ada yang SMA tadi? Nanti akan ada pemilahan sebagai staf tadi. Oh, belum berarti rencana kapan? Pemilahan itu? Ya setelah dilantik nanti Pak. S1 masuk bro. Pajak penyuluh. Biar tidak jadi hasil tersesat. Mentornya tidak terikat. Iya, mengikuti jejak. Kan sama itu sesat ya makanya. Ya. Malam jadi. Harusnya tidak di bidang ini kan. Gitu. Dan keuntungan waktu aku tes itu kan yang sarjana pendidikan itu tidak boleh mengikuti tes. Tidak boleh. Jadi pas listingan aku yang lulus itu 9, 10 dengan Bu Tata tadi pendeta tadi. Jadi non pendidikan. Dulu. Yang periode aku. Oh iya, pendidikan? Enggak, beda. Suruh berdakwah. Yang sekarang pendidikan boleh. Mana nyuluhnya? Karena dengan belajar di ruang. Ya, karena teman-teman yang mungkin akademisnya pendidikan itu terbiasa bekerja di lapangan juga. Apa ya? Terbiasa di masyarakat melakukan bimbingan penyuluhan. Nah, kapasitas itu tetap diakomodir oleh Dirjen itu. Kapan rekrutmen? Kita tahun ini dari pusat itu sampai Desember 2025 ya. Kontraknya? Ya. Desember 2025 ini bulan Mei. Lapar berarti. Bang Mus. Besar peluang itu kosong masalahnya penyuluh. Karena masih banyak. Tapi kita tidak tahu nanti kuota kan dari atas, dari pusat. Oh, yang kosong sekarang berapa? Banyak kalau yang kosong. Muara Jaya tidak ada. Waduh, kosong itu. Muara Jaya. Ulu Ogan, wilayah Ulu itu paling hanya terisi. Bahkan Muara Jaya tidak ada penyuluh. Kosong nian? Kosong karena SMA waktu non PNS. Nah, terus upaya dari IPARI apa sendiri tuh? Kalau kami kan bukan organisasi struktural ya. IPARI itu organisasi profesi internal saja. Kita haknya hanya sebatas data. Sudah kita sampaikan ke analisis kebutuhan kepada Kemenag. Kepegawaian. Setiap tahun ya. Tapi belum terrealisasi. Kan diproses. Nah, proses itu yang menentukan pasti Kemenag pusat. Kalau di Kemenag aku di bagian apa itu?
Biasanya kepegawaian. Pegawaian. Untuk ada analis jabatan, analis kepegawaian. Dan untuk penyuluh di mana? Sama di situ. Hulunya di situ. Oh, banyaknya berarti. 153 baru 360 itu 153. Itu di luar kelurahan berarti. Ya, desa dan kelurahan. Oh, ya. Satu paket ya. Satu paket. Wow. 153. 14 sama 1. Kalau hitungan kita terakhir tidak sampai 60 ya. 49, 45 atau 49. Yang S1. Oh. Semua jurusan itu ya? Semua jurusan, Pak. Tapi rekrutmennya bukan rekrutmen daerah, itu pusat semua. Tahun ini ada, tahun kemarin. Rekrutmen CPNS penyuluh. Oh. Ada, tiap tahun ada biasanya. Pengumuman sudah keluar ya? Sudah keluar. Tapi apakah itu penempatannya di Kabupaten Ogo, kita belum tahu. Masih umum berarti itu? Ya, penyuluh di Sumsel, jelas. Ya, aku dulu pernah juga ikut gabung di penyuluh ya. Penyuluh non PNS ya. Dulu sempat. Yang setahun. Ya. Zaman Pak Darami kalau salah. Nah, waktu itu regulasi masih lama. Ya. Masih lama. Masih manual. Ya. Laporan juga belum ditertibkan. Laporan. Nah, untuk satu orang penyuluh itu minimal berapa binaan? Minimal. Kalau minimal dalam pedoman dari Dirjen itu minimal itu ada klasifikasi madya muda pertama. Sama cok kami berarti? Iya, mirip. Sama di jurnalis? Ya, cuman bedanya nanti kalau madya ada tambahan di radio. Radio? Ya. Penyuluh madya itu wajib bimbingan penyuluhannya melalui radio. Ada nggak yang madya? Ada, kita ada satu ya. Siapa itu? Pak Ustadz Marwansyah. Oh, yang itu di puasa itu ya? Ya, nah itu wajib bagi madya. Kemudian podcast, kalau podcast untuk semua. Boleh kita gilir satu persatu. Gilir. Digilir. Di jadwal. Di jadwal. Oh ya 60 lumayan itu? Ya, kalau saya masih muda. Muda gimana? Ahli muda. Ahli muda. Ya, pangkat golongannya masih ahli muda. Jadi belum ada kewajiban di radio. Tapi kalau sanggup melakukan itu boleh. Kapan rencana naik status? Nunggu UKOM, kita belum ada UKOM. Apa UKOM tuh? Uji kompetensi. Setiap naik jenjang golongan kan ada ujian. Biasanya kami ke Palembang dari pusat. Oh, belum ada programnya itu ya? Yang menentukan Menpan RB dan BKN. Oh, formasi UKOM. Itu. Panjang cerita. Ya, memang. Kita sudah siap sejak 2 tahun yang lalu ya. Sesumsel ini ada yang siap UKOM. Ada 60 penyuluh yang mau naik pangkat dari pertama ke muda dan muda ke madya. Tapi karena ketiadaan UKOM, jadi kami masih menunggu. Ketiadaan anggaran kali. Kira-kira cak itulah. Karena presensi. Yang penting kerja tetap kita lakukan. Jadi termasuk masuk tausiah, ceramah agama di masjid musola itu bagian dari penyuluhan. Salah satu saja. Salah satu saja. Jadi tugas utamanya melakukan bimbingan penyuluhan dengan bahasa agama kepada masyarakat. Yang Islam-Islam, yang Kristen-Kristen. Nah, salah satu dari uraian tugas itu adalah bimbingan langsung tatap muka. Bisa di majelis taklim. Kalau di sini populer ibu-ibu ya. Bisa bapak-bapak atau gabung. Bisa di lembaga pendidikan Al-Quran. KTPA itu. KTPA bisa. Atau di kelompok-kelompok posyandu bisa. Posyandu? Bisa. Bekerja sama dengan penyuluh kesehatan. Oh, KB itu ya? KB kesehatan. Bisa di pasangan usia nikah. Kita diwajibkan. Penyuluh? Iya. Disuruh dulu? Bukan, catin. Calon pengantin yang mau melakukan pernikahan harus ada bimbingan dulu. Nah, itu tenaga teknisnya, fasilitatornya dari penyuluh dan penghulu. Ini teman-teman udah ada SIM semua untuk melakukan
Itu terhadap Jatim. Ya, karena harus ada pelatihannya kan. Emang ada Joko? Ada. Saya termasuk yang alhamdulillah 2 kali di Jakarta, 1 kali di Jogja untuk mendapatkan sertifikat fasilitator Binlu. Bukan mudah berarti. Bukan mudah, Pak, karena kan? Itu seleksi, Pak. Kalau teman-teman ada yang ibu-ibu kan harus ada ya. Ibu-ibu ini ada sertifikat dari, kalau nggak salah dulu di Rusia, di Palembang. Itu gratis atau bayar? Bimbingan kursus itu kayak pelatihan atau binpek yang menyelenggarakan pusat. Dan kita mengajukan data penyuluh yang sekian, maka yang nanti yang akan dipilih berdasarkan kriteria si A, si B, si C. Berarti belum semua dioko berarti? Belum semua, Pak. Penghulu juga sama, tapi juga tidak semua penghulu ada sertifikat untuk melakukan. Nah, yang belum bersertifikat itu bisa nggak nyuluh Jatim? Jika di daerah, di lokasi tertentu tidak ada fasilitator, dibolehkan. Kan kita terbatas nih. Jatim itu misalnya 1 bulan dalam sebuah kecamatan ada yang 60 pasang. Enggak, kalau di Oku nggak ada yang 100, Pak. Paling 50-60. Itu harus dibimbing. Maka ada bimbingan Binwin, bimbingan perkawinan pra pernikahan. Binwin. Oh, Binwin. Nah, kalau dulu istilahnya ada Susjatin, kursus calon pengantin. Sekarang Binwin ya, bimbingan pernikahan, pra pernikahan, perkawinan. Ada kolektif, ada mandiri. Jika dimungkinkan kolektif, jika tidak dimungkinkan mandiri. Satu-satu ya. Satu pasang. 1 atau 2 pasang. Itu tempatnya di mana? Di KUA atau di KUA biasanya. KUA. Ya, ada ruangan Binwin khusus di setiap KUA itu. Ya, di KUA itu ada ruangan balai nikah, ada ruangan konsultasi, ada ruangan aula kecil biasanya. Di tahun kedua, masuk ke-3 sampai ke-4, ke-5 itu rawan. Kenapa? Jadi kalau sudah Binwin biasanya ruangannya lebih enak. Ada yang sudah pakai AC. Nah dari bimbingan itu berapa persen yang tanpa kasus cerai gitu, Pak? Ada data, tapi ini data dari Biro Statistik. Terakhir kita ikut Binwin itu, yang data perceraian itu yang paling banyak usia pernikahan ya, 1 sampai 5 tahun. Usia pernikahan? Ya, di usia. Kenapa rawan? Gen Z itu tipikalnya kan seperti itu, Pak. Egois. Apalah bahasanya, tapi kecenderungannya gini. Faktor ekonomi bukan menjadi faktor utama perceraian loh. Salah satunya. Hanya salah satu, tapi bukan faktor utama. Karena dalam data Biro Statistik bukan itu. Apa itu faktor utama? Selera. Selera? Ya. Kok yang makanan sih? Bukan, maksudnya ini misalnya gini, Mas Imam hidup dalam keluarga 20 tahun ya. Calon istri atau istri 20 sekian tahun. Seleranya berbeda. Yang kelemahan dalam sebuah rumah tangga itu ketidakmampuan memahami pasangan adalah karakter itu terbangun pasangan muda nih dengan analis medsosnya, dengan apa, bahwa misalnya ya hidup itu harus kayak gini, harus healing setiap minggu, harus apa ya, standar artis apa, fashion segala macam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena pasangannya gaya. Ya, pasangannya beda karakter tadi. Gaya. Beda passion. Nah, artinya gagal dong. Bukan gagal, Pak. Bukan ya? Bukan. Tugas kita menekan dan menahan agar tingkat perceraian tidak parah. Karena perceraian itu pasti ada. Ya. Kan takdirnya seperti itu. Benar. Ada pernikahan, pasti ada perceraian. Nah, kalau 30% angka 3 tahun yang lalu, tahun ini terakhir itu sudah menurun. Ya. Di usia pernikahan itu sudah menurun. Tapi ada lagi kelemahan, justru pernikahan kadang tidak dicatat. Nah itu, kenapa itu? Kan ada batasan usia. Berapa sekarang? 19 tahun. 19? Ya. Cewek cowok? Ya, sama.
Di beberapa kultur pedesaan bisa tamat SMP, SMA itu menikah. Kan harus isbat ke pengadilan. Ya. Pengadilan agama. Karena ya ada dispensasi. Karena tidak mau dan akhirnya tidak dicatat di KUA. Terus nikahnya gimana? Nikah siri dong. Bahasanya nikah siri. Nikah di bawah tangan. Ya, populernya nikah itu. Dan itu kita sudah ada aturan, baik penghulu tidak boleh melakukan pernikahan siri. Menghadiri pun tidak boleh. Kalau diem-diem, aduh tapi di dusun aku ada. Karena usia masih kurang, Ya. tapi si cewek sama cowok itu jangan ngebet nian, Ya. menikahkan. Yang menyaksikan akad siapa? Ya itu tadi. Kalau penghulu tidak boleh. Menghadiri pun tidak boleh. Kalau Apalagi kami tidak boleh. Kalau menghadiri, Tidak boleh. kan sekitar datang. Melanggar itu, Pak. Anggarannya di mana? Kan nggak ikut. Oh saya Merestui sesuatu yang ilegal. Ilegal untuk secara undang-undang ya. Kalau sah dan tidaknya kita beda ya, beda wilayah. Karena ulama berbeda. Pernikahan itu Sah. Ada yang berpendapat sah meskipun tidak dicatat di Secara agama. KUA. Secara agama sah, asal terpenuhi syarat dan. Pernah nggak nyuluh catin yang usianya di bawah 19? Belum. Karena yang sudah didaftarkan di KUA biasanya sudah memenuhi syarat. Nah, ada lagi namanya tugas kami penyuluh itu bimbingan remaja usia sekolah. Brus. Jadi ada Brus, ada Brun, ada Binwin, ada Bin Paswin. Brondong ada. Brondong nggak ngerti. Jadi kalau usia SMA itu Brus. Bimbingan remaja usia sekolah. Kita sudah tahun berapa udah keliling itu, Pak. Kerjasama dengan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama atau Diknas. Sudah kita, Pak. Berapa? Setahun apa? Setahun lebih itu? Ya. Habis sudah itu, nggak ada lagi. Itu tergantung respon sekolah. Kadang ada sekolah yang tidak begitu berminat. Ada yang antusias, tapi kemudian ketika kan kegiatan kayak gitu nggak bisa satu kali, Pak. Yeah. Kalau mau lihat hasil itu tahun ini kelas A, bulan ini kelas A, bulan besok kelas B harus tuntas sebetulnya. Kadang-kadang keterbatasan pihak sekolah juga. Kita tidak ada bayaran. Menyediakan kue. Ya, tidak ada bayaran. Karena kami itu dilatih, ada sertifikat kelayakan, dan disuruh bertugas. Itu bagian dari tugas. Ya. Bayarannya apa? Ya gaji. Sudah di situ, Pak. Tukir, Ya, bimbingan penyuluhan itu hanya salah satu dari tugas para penyuluh. Banyak sebetulnya. Dunia akhirat, Pak. Ya, yang belum kita lakukan. Bimbingan pasca pernikahan. Itu perlu itu? Ya, misalnya Pak GM nih, sudah berapa tahun menikah? Tolong bimbing aku dong. Enggak, berapa tahun dulu? Usia nikahnya berapa tahun? Berapa, lupa. Misal 10 nih. Ya, maka yang dikumpulkan itu harus yang sama. Di tahun ke-10. Sama itu. Biar cara berpikir memahaminya sama. Ternyata memang kasus perceraian itu terjadi di usia berapapun karena ada sesuatu yang dipaksakan. Sederhananya mak inilah. Pak GM punya karakter A, pasangannya punya karakter B atau C. Yeah. Karena nasihat-nasihat orang tua dulu menyatukan. Orang menikah itu kan menyatukan. Padahal Allah saja kan nggak bilang menyatukan. Ya, alumni IAIN nih. Ayat mana yang Allah menyatakan kalau umat hambaku menikah harus bersatu? Nggak ada kan? Yang ada menyanding kan? Ya. Jadi Pak GM tetap pada karakter A, pasangannya tetap pada karakter yang berbeda. Yang perlu kami lakukan itu menjalin harmonisasi. Yang tidak boleh apa, yang boleh apa. Kuatirnya gini,
kita nyuluh orang gitu kan. Ya. Oh, kamu harus kayak gini, ternyata kita sendiri bermasalah. Itu gimana? Pernah nggak terjadi gitu? Pernah. Kan kita punya masalah semua nih. Yang sudah menikah, yang belum nggak ada masalah dia kan. Belum di sini. Anggapnya lagi disuruh lah ya. Iya. Pembelajaran ya kan. Ini Bu-ibu saya punya masalah semua, tapi justru di situ kita diuji. Sertifikat tadi memang didapat dengan cara memahami dan mengamalkan atau tidak. Benar. Terbukti nggak ada ustadz, ada ulama yang justru melakukan perceraian? Ya ada. Ada memang. Ada. Perceraian bukan tidak boleh. Dibolehkan. Selama Itu darurat. Meskipun itu dibenci. Perceraian itu dibolehkan jika itu menjadi maslahat. Seorang suami menikah, tahu-tahu istrinya ada penyakit HIV atau itu. Pernikahannya diteruskan tidak? Stop dong. Pasti difasah. Ya. Dia maslahat di situ. Tapi kalau sehat-sehat semua hanya karena konteks saling memahami karakter ya, terus tidak selera, itu sudah beda. Itu yang perlu diluruskan. Nah, apakah penyuluh juga ada persoalan? Pasti ada. Termasuk yang bicara ini pasti ada. Wah, apa tuh? Problemnya? Iya, sekitar itulah kan gitu. Problematika keluarga. Kepentingan keluarga ya. Yang paling berat tugas kami itu sekarang. Kalau kajian bukan kita sudah biasa kayak gitu. Tapi kalau sudah urusan bimbingan ke keluarga itu berat sekali memang. Karena ada yang tidak mau. Banyak itu. Banyak, Pak. Banyak. Misal istri konsultasi mengadu ke KUA. Kan ada layanan konsultasi dan pengaduan. Oh, ada ya? Ada. Dari tenaganya ya kita juga penyuluh. Oh, saya mau ngadu deh. Ya. Terus karena ini persoalan dua pihak, maka yang suaminya atau pasangan harus dipanggil. Ada yang sudah kita datang nggak mau nemui, ada dipanggil nggak mau datang. Oh, kuah tuh ada konsul gitu ya? Ada, Pak. Oh, ada Lip. Kira ini PA gitu loh. Yang sudah ada tenaga fasilitatornya itu Barat, KUA Barat, Timur, Sosoh, Timur, Lubuk Batang, Pengandonan. Yang lain sedang berproses untuk mengikutkan penyuluhnya ke BIMTEK itu. Benar-benar. Itu yang tadi belajar bagus itu. Pak GM kan di Timur ya? Timur. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Tapi kalau kebanjiran. Ini nih. Pindah muncul dengan Kajian konsul banjir urung kan? Tapi gedung baru. Kita jadi. Urung ya? Ngati lahannya. Pasti Pak ada gedung baru ya kabarnya. Baca. Kita berencana berproses ya. Sekretariat. Tapi dioptimalkan. Iya. Terus ipar katanya mau ulang tahun ya? Ada harlah bulan. Oh, harlah. Kapan itu? 26 Mei. Ini harlah kedua. 26 Mei? Ya, temanya ekoteologi ya. Jadi dari pusat, ekoenzim dan ekoteologi. Nanti kita tanggal 3 Juni sebelum Idul Adha, lokasi pelaksanaan harlahnya di KUA Kecamatan Sinar Peninjauan. Jauh. Jauh. Itu penyuluh merapat ke pertanian. Itu pohon. Belum. Karena tema dari pusat itu ekoenzim dan ekoteologi itu kita yang sifatnya reboisasi. Ada pelatihan apa? Benar tadi juga Pak Kepala ada wacana yang ngomong kan? Selat ngobrol itu untuk penyuluh itu akan dikasih tugas tambahan itu menganjurkan seorang catin sebelum menikah itu harus nanam pohon, bercocok tanam dulu, menyediakan bibit. Iya, Sudah berjalan itu, Pak. sudah ya. Sebagian sudah berjalan. Dua, menyediakan bibit tanaman produktif ya, mangga atau wakaf Quran. Tapi kalau kosong Quran menak ini. Enggak, wakaf dari Catin. Oh, itu Catin. Jadi kalau terkumpul dalam 1 tahun 10 bulan misalnya 200 Quran, kan kita bisa distribusi ke wilayah-wilayah yang sekarang sudah
Sudah mulai belum? Sekarang yang lagi populer tanam bibit tanaman. Oh, bibit tanaman. Hampir setiap KUA sudah ada. Oh. Ekoteologi ya. Benar. Dulu kan artinya ada pergeseran kan. Dulu kan suruh melepas burung ya. Sekarang nanam pohon. Tanam pohon, Sir. Tanam pohon ya. Ya. Apapun itu pohonnya. Kemarin matoa. Matoa. Ya. Kemarin sempat bulan 1 juta pohon matoa dan kita cari itu memang bibitnya ada. Yoko ada. Jadi di setiap KUA itu ada ciri salah satunya pohon matoa. Pohon matoa itu kayak kelengkeng. Oh. Tapi beda, Pak. Matoa. Rasa rambutan. Kelengkeng rasa rambutan. Bisa buahnya? Enggak, buahnya kayak kelengkeng. Terus dapatnya di mana tuh buah matoa itu? Bibit, jual bibit banyak. Alhamdulillah terpenuhi kita ya. Terpenuhi. Ini kelengkeng yang tersesat sama Jahos. Kelengkeng yang beda mazhab itu, Pak. Iya, biasa lah. Biasa. Sampai mazhab Muhammadiyah, aku Muhammadinum itu kan. Jadi kena dua-duanya itu kan. Bukan yang rasa Muhammadiyah. Iya, kadang-kadang itu kan. Itu penyuluh Pak GM. Hah? Jadi itu baru sebagian yang bisa dilakukan ya. Kalau tadi disampaikan ada tugas tambahan, nggak ada, itu tugas semua, bukan tugas tambahan. Itu kalau untuk pertanian kesehatan dulu stunting. Dulu sempat stunting ya. Nyambung. Jadi kita di mana dulu di Ulu Ogan ya, di Mendingin kita program stunting kerjasama sama Puskes. Kebetulan ada penyuluh kesehatan ya, Nyuluh KB. ya penyuluh gizi. Oh. Di Puskes Mendingin. Jadi kita sharing dan kebetulan masyarakatnya memang masih perlu. Jadi kita kerjasama. Suluhnya berbentuk gimana? Satu, ya namanya penyuluhan, penjelasan. Yang kedua, menjelaskan tentang makanan bergizi sehat yang tidak mahal. Dan di situ ada porsi yang diberikan. Terus kalau tidak bisa susu ini, susu ini, susu ini. Nah, itu ngambil porsi penyuluh kesehatan nggak? Ya. Enggak, yang ada porsi bekerja sama itu, Pak. Karena kita ada juga tugas. Kolaborasi ya. Ya. Sinergi. Dari pihak kesehatan itu menguasai obat-obatan segala macam, nah kita bagian lapangannya. Iya. Kayak dengan penyuluh KB misalnya. Yang menjelaskan alat segala macam bukan kita, Pak. Kita ngapa? Teman-teman. Kita itu mencoba alat. itu di sana kemarin pelatihku. Ini majelis taklim binaan seorang penyuluh, ibu-ibu misalnya. Perlu dijelaskan tentang hal-hal seperti itu. Maka kerjasama dengan penyuluh KB tadi. Itu sudah lama berjalan? Sudah, cuman kan kalau untuk KB kita terbatas, Pak. Ada keterbatasan seperti ini. Tidak semua agenda kita yang kita turun ke rumah-rumah, mereka ternyata teman-teman juga punya agenda di wilayah lain, Hanya seingat saya 2 kali itu. 2 kali. Sepanjang setahun 2023 kemarin. Nah, sesudah itu belum ada tindak lanjut karena kita fokus di Binwin itu. Oh, Binwin itu ya. Jadi tugasnya banyak sekali, Pak. Banyak berarti. Ini akhiran. Pacak galau berarti. Ya. Cuma nikahkan yang belum ya. Menikahkan penghulu kita nggak boleh. Ya? Oh, catat nikah belum juga ya? Bukan menikahkan sebetulnya. Mencatat pernikahan. Ada lisensi. Ya, sekedar mencatat kan? Ya, tugas kami itu menemukan seluk-beluk persoalan dalam rumah tangga. Adakah yang menarik? Ada. Satu contoh misalnya. Suami istri punya anak 4. 4 ini yang pertama perempuan, yang kedua, ketiga laki perempuan. Pada waktu mau menikahkan anak pertama, ada keluarganya yang melapor kepada kami bahwa bapak ibu itu, anak pertama itu terjadi sebelum pernikahan. Oh. Nah, kami bertugas menelusuri itu. Hamidun. Ya. Itu banyak ditemukan. Kalau banyak enggak, Pak? Mencuri start. Ada. Hamidun.
Dan itu hampir di setiap kecamatan ada. Di kepala kecamatan? Ya. Itu usia sekolah atau usia? Usia sekolah. Yang mana? Yang usia sekolah, anak apa bapaknya? Yang hamilin tadi? Mungkin dari sejak gadis, setelah usia sekolah ya. Sebelum menikah sudah terjadi proses pembuahan itu. Oh. Baru akad nikah. Status anaknya kan berbeda nanti. Nah itu gimana itu? Statusnya? Kalau perempuan anaknya Bin ya, bin ibu. binti. Bapaknya kan tidak boleh menjadi wali. Walinya siapa itu? Wali hakim. Oh. Kalau dalam fikih kan anaknya menjadi nasabnya ke ibu. Tapi dalam fikih dan fatwa ulama kan berbeda-beda. Demi menjaga martabat kan tetap di. Tapi kalau dispen bisa kan nih? Hamil duluan baru dispen. Isbat ya? Di isbat di pengadilan. Iya. Prosesnya beda, Pak. Iya, beda memang. Beda. Tapi secara fikih tidak boleh bapaknya menjadi wali. Oh. Ayah biologisnya itu tidak boleh. Dan tidak mewarisi. Kasihan dong. Anaknya itu. Nah, karena ada kasihan justru dijaga martabat kemanusiaannya. Tidak usah disebar. Itu faktor apa kira-kira? Kan temuan katanya dia kan, mengulik ya. Mencari. Apa faktor apa itu kira-kira? Ada yang memang karena tidak direstui awalnya. Oh, bambangan. Pakai dasar rendah. Dasar rendah. DP. Kalau ada dalam lancar lah itu. Iya, sogok sama cucunya. Itu salah satu yang kami temukan dari beberapa Kasus yang ada. sudah berumah tangga 30 tahun belum ada buku nikah juga ada. Ya, wajar. Tapi itu. KTP ada. Ada. Kakak ada. Ada. Nah itu yang loh kok dapat ya kan. Kalau isbat kasusnya kan beda, Pak. Kalau itu memang dari awal nikah siri. Iya. Dikasih dia. Di sebuah tempat di Jawa atau di Kalimantan misalnya merantau ke sini. Sudah beranak, sudah berkeluarga seperti biasa, begitu ditanya ada nggak buku nikah? Nggak ada. Dulu nikahnya di mana dengan Pak Ustadz siapa? Baru isbat sudah itu prosesnya. Dan yang seperti itu banyak ya. Kalau mau ditelusuri lebih dalam lagi, pasti lebih banyak. Oke. Iya memang. Yang melapor, Pak. Itu yang melapor saja, Pak. Itu kan ada program sebenarnya di ada di pemerintah. Biasanya kalau Kemenak itu makanya ada pernikahan massal disponsori sebuah perusahaan nih. Pernikahan massal pasangan tua itu sudah beberapa kali. Oku Timur pernah. Aku nggak pernah jebol. Hah? Aku nggak pernah jebol. Mudah-mudahan. Atau PA. Bener lebih? Nah. Nggak pernah jebolnya? Nggak pernah. Ya mungkin anggaran. Oh enggak. Itu bisa menggandeng. Beliau itu. Ini kan gratis itu yang dibayar negara. Coba kita tanya. Nah. Soalnya informasi itu kan kadang nggak. Habis tapi di Batu Raja. Kuotanya habis. Cuma 15. Bener gak? Nah. 15 itu pun kita tahu. Begitu habis. Habis, nah kecuali ada anggaran yang nganggur bisa dipakai lagi. Nah, masuk ke kerjasama antara Pari itu kan, antara pemerintah daerah. Aku rasa banyak itu yang nikah nggak punya buku nikah. Bahkan yang hilang mungkin. Ya kan? Sementara stok buku nikah banyak. Untuk yang resmi tapi. Iya. Bukan buku nikah lagi bukan. Bukan. Perbarui. Itu boleh tuh. Nanti ditelusuri itu sama-sama. Ya kalau bisa membantu meringankan masyarakat. Kurasa banyak, yakin lah. Kan Pak GM banyak sponsor nanti. Ya tergantung. Tinggal momen misalnya apa? Utoku, kemudian HUT Ipari misalnya kan, HUT Kemenak, HUT PA banyaknya. Tinggal kita perlunya kolaborasi dan komunikasi. Ya. Ya kan? Nah, dari temuan-temuan itu apa yang dilakukan Pak Mas Ropik? Lebih ke bimbingan sebetulnya. Bimbingan? Ya, baik secara komunal tadi atau ke masyarakat. Kalau di majelis taklim kan rata-rata orang tuanya yang kita bimbing. Kalau di KUA Jatin itu calon pengantinnya. Sebetulnya dua-duanya. Ya.
Dan kita tidak bisa masuk wilayah pidana ya, bukan wilayah kita. Wilayah kita bimbingan penyuluhannya itu. Mudah-mudahan dari sekian ribu ayat yang kita sampaikan, ada 2-3 ayat yang tercantum dalam hati itu, kan kayak gitu. Termasuk yang masalah fenomena perceraian naik, tapi sudah mulai bisa ditekan. Turun sekarang? Sudah mulai. Yang turun menikah ya? Yang enggak perceraian turun dan pencatatan pernikahan juga turun. Nah ini fenomena baru ini. Ya oke. Dari data 5 tahun lalu, periode ini pernikahan perceraian turun. Bisa jadi karena ada faktor program ini tadi ya. Ya yang usia itu kali ya. Ya Bruce segala macam itu. Tapi ada fenomena baru, pencatatan pernikahannya menurun. Berarti rendah selera orang nikah. Nak dicatat, bukan nak nikahnya, nak dicatat ke KUA tadi. Kenapa mungkin itu tadi? Usia yang 19 tahun. Usia. Ya. Iya, ditekankan dengan usia, tapi tetap banyak nikah. Tetap. Bisa jadi. Gawe nak kate jodoh depan mata, gas. Tidak berkopling. Ujungnya Hamidun. Oke. Mungkin terakhir untuk apa lah, bukan masilasi ya. Ajakan mungkin untuk para ini kan fokus ke Catin tadi ya. Ke Catin, kemudian dalam rangka HUT IPARI apa mungkin akan disampaikan? Kalau untuk teman-teman IPARI ya, teman-teman penyuluh, ya kalau kita sih mengajak semangat dan istiqomah dalam bertugas. Karena sudah pilihan kan menjadi penyuluh. Ya. Ketika pilihan takdir yang menentukan. Ya, kalaupun bukan pilihan sadar itu takdirnya sudah di situ. Benar-benar. Satu, tetap istiqomah karena memang tugas tanggung jawabnya besar di situ. Kemudian untuk teman-teman yang lain ya sama-sama kolaborasi. Kolaborasi ya. Ya. Ada finansial kita kerja, tidak ada finansial tidak kerja, tetap kerja. Oh, tetap kerja. Dulu sering kami itu dijuluki stigma ya. Kalau tidak ada amplop, penyuluh itu tidak mau ngaji di sebuah tempat. Atau kalau amplopnya tipis, isinya tipis, kami yang disampaikan 1 hadis 2 hadis saja kan. Tapi sekarang udah terbalik itu. Kita ini justru 60% dari binaan kita itu yang kita tidak meminta dan tidak mau. Kalau dikasih terima dong? Tidak, karena itu sudah binaan kita. Oh. Jadi kalau misalnya Bapak ini, saya jadi saksi itu. Ini binaan yang sudah dari sejak bayi dirawat, begitu mereka sudah tumbuh mau memberi reward kepada kami bukan tolak, kami tidak mau masukkan kas untuk keperluan. Dan itu udah lumrah sekarang. Menolak rezeki dong? Ya. Rezekinya dikonversi menjadi amal jariah. Bukan menolak rezeki. Dan itu di penyuluh udah tertanam. Tidak semua kerja kita itu harus bernilai finansial. Ya. Finansial dalam arti harus mendapat reward langsung. Nah, kata Pak GM kan ada tukin, ada apa, itu sudah jadi lebih dari cukup kan? Ya. Jadi mohon difahami seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kami bertugas dimanapun tidak perlu diperhatikan. Ya bukan berarti seperti itu juga. Misal kayak gini, kita mau kegiatan diundang di luar kecamatan. Kan tradisi baik saja itu yang dijalankan. Bukan harus pakai standar SPPD sekian. Berbagi. Saya kalau khutbah di Talang Jawa, saya menolak biasanya. Menolak khutbah? Bukan, menolak bayaran dari. Bayaran. Karena misalnya pengurusnya kayak Mas itu, masih bujang, belum apa. Kita mafhum kan? Iya. Udah kita jalan saja. Lantak lah makanya begini. Tambah lagi Mas mahal, tambah lama. Jadi penyuluh industri. Iya. Ini untuk yang PNS, non PNS dan PDKK semua ya. Pak. Semua penyuluh di bawah IPARI ya. Iya. Dan semua agama tadi. Semua agama. Yang kita sudah ada itu Islam
Kristen dan Katolik. Nah, yang belum gimana tuh? Tambah penyuluhan dong. Kebetulan di agama itu, di Hindu Buddha atau Konghucu, mereka punya ulama masing-masing. Oh. Biasanya 1 tahun sekali kita kumpul ya. Dan kegiatan terakhir kan juga kan moderasi. Moderasi, ya, ada moderasi beragama itu. Perwakilan dari FKUP itu utusan dari. Pernah Pak? Baru-barunya di Sekar Senja pernah dari Palembang. Oh. Jadi semua agama moderasi. Bukan tokoh ya, pegiat-pegiatnya itu diberikan pemahaman bersama tentang moderasi tadi. Moderasi itu maksudnya seimbang. Ya. Yakin dengan keyakinan boleh, tapi yang tidak boleh menyalahkan keyakinan orang. Pak GM mau kunut subuh boleh. Tapi jangan menyalahkan yang tidak kunut subuh, kan kayak gitu kan. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Ikuti saya gitu kan. Iya kan, ikuti imam kan. Jangan ikuti makmum. Sesat. Oke, terima kasih waktu kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat ulang tahun untuk Ipari yang keberapa? Harlah kedua. Harlah yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan apa? Lelah untuk berdakwah, memberikan penyuluhan khusus terhadap catin dan setelah nikah. Iya, yang belum nikah rasa kelak. Kita ketemu di Sinar Peninjauan. Siap, bisa mudah-mudahan.